Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kita semua sehat-sehat selalu ya. Baik, kembali lagi belajar bahasa Inggris bersama Bu Widya Wahyuni. Hari ini kita akan membahas chapter 4. Judulnya adalah May I Borrow. Di chapter 4 dengan judul May I Borrow itu artinya adalah bolehkah saya meminjam? Titik-titik. Jadi otomatis ada benda yang akan disebutkan. Kalian bisa buka bukumu halaman 67 ya, buku paketnya masing-masing. Baik, apa saja yang ada di halaman di chapter 4 dengan judul May I Borrow? Sebenarnya hari ini kita belajar bagaimana cara meminjam sesuatu kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris, meminjam sesuatu barang pada orang lain. Selain itu, di chapter 4 kita juga akan belajar preposition atau kata depan. Baik, kita pelajari benda-benda yang akan kita temui di chapter 4. Listen and repeat. Listen and repeat ada di halaman 67. Dengarkan baik-baik, kita baca bersama-sama. Boleh kalian ulangi di rumahmu masing-masing. Baik, yang pertama ada ya, bed. Artinya tempat tidur. Next, shelf. Artinya rak buku. Ya. Lamp. Artinya lampu. Kemudian ada selimut, bahasa Inggrisnya blanket. Next, ya, pillow, artinya bantal. Next, bolster, artinya guling. Drawer, artinya laci. Picture, artinya gambar atau lukisan. Wardrobe, artinya lemari pakaian. Carpet, artinya karpet. Sandals, artinya sandal. And the last, fan, artinya kipas angin. Jadi benda-benda ini adalah benda-benda yang biasa kalian temukan di rumah ya. Jadi boleh kita menghafal sambil melihat barangnya langsung. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini ada speaking. Speaking bisa dilihat di halaman 68 dan 69. Di speaking ini ada beberapa dialog. Akan ibu bacakan dialognya ya, dengarkan baik-baik. Ada Johnny dan Jono. May I borrow your bolster? Sure. Where is the bolster? It's between the pillow. Bolehkah saya meminjam gulingmu? Sure, tentu saja. Where is the bolster? Di mana gulingnya? It's between the pillow. Ada di antara bantal. Lanjut. Ada Zita dan Prida. May I borrow your blanket, Prida? Sure. Where is the blanket? It's under the pillow. Bolehkah saya meminjam selimutmu, Prida? Tentu saja. Where is the blanket? Di mana selimutnya? It's under the pillow. Ada di bawah bantal. Next ada Lisa dan Rose. May I borrow your sandals? Sure. Where are the sandals? They are under the bed. Di mana sandalnya? Ada di bawah tempat tidur. Lanjut, ada Pedro dan Lee. Can I see your bookshelf? Bisakah saya melihat rak bukumu? Sure. Where is the shelf? Di mana raknya? It's in the study room. Ada di dalam ruang belajar. Lanjut, ada Abbas dan Sofia. Can I borrow your carpet? Sure. Where is the carpet? It's in the wardrobe.
boleh saya atau bisakah saya meminjam karpetmu? Sure, tentu saja. Where is the carpet? Di mana karpetnya? Ada di dalam lemari pakaian. Lanjut, ada Anna dan Patricia. Can I see your wardrobe? Sure. Where is the wardrobe? Di mana lemari pakaiannya? It's beside the shelf. Ada di samping rak, ya. Nah, perhatikan yang sudah bergaris bawah ya. Ini sengaja ibu garis bawahi, mungkin di bukumu nggak ada ya. Sengaja ibu garis bawahi. Yang ibu garis bawahi ini yang disebut dengan kata depan atau preposition. Jadi hari ini bukan hanya cara meminjam barang, tapi juga sekaligus kita menunjukkan posisi barang tersebut yang akan kita pinjam. Maka untuk menyebutkan posisi itu kita harus menggunakan preposition. Baik, nah sekarang kata depan yang ibu garis bawahi seperti between, under, kemudian ada in, ada beside, itu namanya preposition of place. Example, lihat contohnya. My dad is in the kitchen. Ayah saya ada di dapur. The dog is on the sofa. Anjing ada di atas sofa. The toys aren't under the table. Mainan tidak sedang berada di bawah meja. Nah, itu contoh preposition of place. Remember, harus diingat. We use preposition of place to say where things are. Artinya, kita menggunakan preposition yang menunjukkan tempat hanya untuk menunjukkan suatu barang. Di manakah tempatnya, gitu ya maksudnya. Untuk mengatakan di mana tempatnya berada, gitu ya. Contoh yang lain, where is the cat? It's hiding behind the chair. Di mana kucing? Ada bersembunyi di belakang kursi. Have you got any apples? Kamu udah dapat apel? Yes, they're in the prides between the grapes and the orange. Ya, ada di dalam kulkas, berada di antara anggur dan jeruk. Nah, itu contoh-contoh lainnya. Kemudian be careful. Be careful itu artinya hati-hati dalam penggunaan kata in dan in front of. Perhatikan baik-baik contohnya. In artinya di dalam, in front of artinya di depan, gitu ya. If you are in something, you are inside. Jadi kata in di sini maksudnya adalah di dalam. Ya, inside, di dalam. There's different when you say in front of. Jadi berbeda ketika kamu mengatakan in front of. If you are in front of something, you are outside. Jika kamu mengatakan di depan, maka kamu berada di luar. Nah, itu maksudnya. Jadi berbeda ketika mengucapkan in dan in front of. Lihat contohnya ya. Ben is in his house. Ben ada di dalam rumahnya atau berada di rumahnya. Di sini maksudnya di dalam ya. I can't see him. Saya tidak bisa melihatnya. Look, Ben is in front of his house. Nah, lihat, Ben ada di depan rumahnya. Tentu saja I can see him. Saya bisa melihatnya. Itu beberapa perbedaan kecil antara in dan in front of ya. Tapi di sini kita belajar yang mudah-mudahnya saja dulu ya, seperti between, under, udah jelas posisi bendanya di antara, di bawah ya. Baik, kita lanjutkan beberapa preposition atau kata depan. Bisa dilihat di bukumu, mungkin ada beberapa yang tidak ada, ibu tambahkan di sini, boleh dicatat barangkali ya. Ada artinya above, di atas tapi menggantung. Nah, above, di atas menggantung itu contohnya adalah lampu. Lampu itu menggantung karena dia tidak menyentuh benda lainnya. Beda sama on. On di atas menempel. Itu on di atas menempel, contohnya buku ada di atas meja. Nah, bukunya itu menempel ke meja, makanya disebut on di atas tapi menempel ya. Beda sama above ya. Kemudian between artinya di antara, under di bawah, in di dalam, in front of di depan, beside di samping, behind di belakang. Jadi ini adalah beberapa contoh kata depan yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Baik,
Kita lanjutkan ke latihan. Kita lihat latihan writing halaman 73 dan 74. Kita bisa lihat di situ halaman 73. Boleh kalian siapkan alat tulisnya. Kita hari ini mengerjakan bersama-sama saja di bawah bimbingan ibu ya. Boleh langsung ditulis jawabannya di buku paket atau di buku tulisnya. Baik, kita lihat nomor 1 ada gambar apa? Sama ya, gambarnya seperti buku paketmu, yaitu ada gambar bantal dan 2 guling. Apa yang ditanyakan di situ? Where is the pillow? Yang ditanyakan adalah posisi bendanya ya, di manakah bantal? Kira-kira di mana itu ada bantal? Boleh kita menyebutkan bantal ada di antara guling gitu ya. Maka jawabannya itu contoh, the pillow is between the bolsters. Artinya bantal ada di antara guling-guling. Kita lihat ke nomor 2. Nomor 2 ada gambar lemari, meja, sama sandal gitu ya. Yang ditanyakan adalah where are the sandals? Di manakah sandals? Maka kita akan menyebutkan the sandals are between the wardrobe and the table. Sandals ada di antara lemari pakaian dan meja. Benar ya? Lanjut ya. Bu, kenapa ini? Mungkin ada pertanyaan barangkali ya. Kenapa itu pakai where are, terus di contohnya kok where is? Gampang sekali jawabannya. Kalau kita pakai where is berarti bendanya 1, where are berarti bendanya lebih dari 1. Sandal itu ada S belakangnya, berarti sandalnya tidak mungkin cuma pakai sandal 1 kan, pasti sepasang, lebih dari 1. Maka dia pakai are. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya 74 ya. Kita lihat ada gambar apa? Ya, gambar bantal dan selimut. Yang ditanyakan adalah where is the blanket? Di manakah selimutnya? Maka jawabannya adalah the blanket is under the pillow. Selimut ada di bawah bantal. Nah, betul ya, selimut ada di bawah bantal. Ya, lanjut ke gambar selanjutnya ada rak buku. Yang ditanyakan adalah where are the books? Di manakah buku-buku itu? Maka jawabannya the books are on the bookshelf. Buku-buku ada di atas rak buku. Nah, ini pakai on. Kenapa? Karena bukunya menempel menyentuh rak buku. Maka pakai on. Kalau cuma menggantung atau bukunya dikasih tali digantung di atas ya jadinya above ya. Karena tadi tapi tidak mungkin itu ya. Itu cuma lelucon saja. Kita lanjutkan. Gambar yang terakhir adalah gambar meja belajar sama lampu. Yang ditanyakan adalah where is the lamp? Nah, di manakah lampu? Lampunya ini menempel atau menggantung ya? Yang ditanyakan adalah lampu yang menempel di atas meja gitu ya. Lampunya ada di atas meja. Maka jawabannya the lamp is on the table. Lampu ada di atas meja. Baik. Ibu rasa hanya ini pelajaran hari ini, tidak perlu dikirim. Kita tadi sudah mengerjakan bersama-sama. Semoga bisa paham. Apabila ada pertanyaan bisa langsung japri ke Bu Widya ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.